Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan negara adalah lembaga pemerintahan atau organisasi peradaban di mana dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, dengan tujuan untuk membangun negara itu sendiri. Ada beberapa pendapat ahli mengenai lembaga perwakilan. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menurutnya lembaga perwakilan adalah suatu bentuk pengorganisasian politik di mana individu atau kelompok dipilih untuk mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Edmund Burke. Menurutnya seorang wakil tidak hanya harus memperjuangkan kepentingan konstituennya, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab moral, etis dalam menggunakan penilaian pribadi dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang menurutnya lembaga perwakilan itu dapat dilihat sebagai metode praktis untuk melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan tanpa secara langsung melibatkannya dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, sistem lembaga perwakilan yang dianut di Indonesia dalam rangka pelembagaan fungsi representasi dikenal pula dengan adanya 3 fungsi yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Yang pertama adalah sistem perwakilan politik atau political representasi. Yang kedua adalah sistem perwakilan teritorial atau teritorial regional representasi. Yang ketiga adalah sistem perwakilan fungsional atau fungsional representasi. Selanjutnya, sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik. Contohnya itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di tiap-tiap partai politik. Yang kedua adalah sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil Dewan Perwakilan daerah atau DPD tiap-tiap daerah provinsi. Yang ketiga adalah sistem perwakilan fungsional yang menghasilkan anggota DPR pada masa Orde Baru atau sebelum perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dianutnya tiga sistem perwakilan politik, teritorial dan fungsional itu sebagai bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut setiap negara, yang pada umumnya setiap negara menganut salah satu atau 2 sistem dari sistem perwakilan tersebut. Yang pertama mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, lembaga negara yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden, serta dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut sebagai KNIP. Kemudian muncul keinginan untuk membentuk suatu lembaga sebagai penjelmaan dari aspirasi masyarakat berupa perwakilan, sehingga dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada pidatonya pada tanggal 1 Juli 1945 yang membahas mengenai BPU PKI. Susunan MPR pun mengalami perubahan, dan sebelum perubahan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang diatur dalam undang-undang. Perluasan keanggotaan MPR di sini bermaksud agar parlemen tidak hanya terhindar dari unsur politik, akan tetapi juga terhindar dari unsur fungsional, yaitu golongan dan daerah. Dan hal ini juga bermaksud agar seluruh rakyat, golongan, dan daerah mempunyai perwakilan di dalam majelis, sehingga majelis tersebut benar-benar dianggap sebagai penjelmaan dari masyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar terkait pasal 2 ayat 1
yang dilakukan pada sidang tahunan MPR yang berlangsung alot. Dan pada saat itu terdapat dua alternatif, di mana alternatif yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan ditambah utusan golongan yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan diatur dalam undang-undang. Kemudian alternatif yang kedua yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dan berdasarkan pemilihan atau voting yang dilakukan pada saat itu, sebanyak 475 anggota MPR yang memilih alternatif kedua dan 122 yang memilih alternatif yang pertama dan 3 diantaranya memilih abstain, sehingga ditetapkanlah alternatif kedua sebagai perubahan dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Muhammad Yamin yaitu merupakan lembaga setinggi-tingginya dalam negara Republik Indonesia, dan lembaga ini merupakan kumpulan dari penjelmaan aspirasi masyarakat, dan lembaga ini disusun sedemikian rupa sehingga di dalamnya juga termasuk DPD. Kemudian MPR ini berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan terdiri dari 2 kamar yaitu DPD dan DPR serta memiliki fungsi untuk membentuk dan menetapkan konstitusi, mengangkat dan memberhentikan presiden serta menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR ini tidak berkedudukan lagi sebagai lembaga tinggi negara, akan tetapi berada tepat di bawah Undang-Undang Dasar 1945. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan lembaga utamanya adalah DPR. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bandingkan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat 1 ini sebelum perubahan pertama tahun 1959 berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR di sini sebagai salah satu lembaga perwakilan yang memiliki kekuasaan tinggi. Rumusan pasal 20 baru berbunyi sebagai berikut. A. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. B. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. C. Jika rancangan undang-undang itu mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. D. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. E. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang merupakan perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Membentuk undang-undang terlebih dahulu dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. DPR merupakan lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum, anggotanya mewakili kepentingan rakyat secara umum. DPR memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan struktur bikameral. DPR terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, di mana DPD adalah lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki fungsi untuk mewakili kepentingan di daerah-daerah. Dan DPD juga yang anggotanya di mana dipilih dalam pemilihan umum dan berasal dari berbagai provinsi. Dan
DPD atau Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki peran untuk membahas dan mengawasi kebijakan terkait dengan otonomi daerah serta kepentingan di daerah masing-masing. Selanjutnya, pembentukan dari DPD ini dimaksudkan untuk mereformasi struktur parlemen menjadi 2 kamar atau bikameral, yaitu DPR dan DPD. Dan di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada yang membahas mengenai tentang Dewan Perwakilan Daerah, yaitu terdapat dalam pasal 22C dan 22D.